Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita kembali duduk bersama di dalam majelis ilmu ini. Insyaallah untuk malam hari ini kita akan sedikit membahas yaitu tentang kalimat azan. Sebelum kita masuk kepada kalimat azan, maka nanti kita akan bahas secara ilmu uruf yaitu pada kalimat azannya, bukan pada kalimat di dalam azan. Lebih dahulu kita ketahui bahwasannya awal-awal atau sebab-sebab adanya azan, di mana pada zaman Nabi Muhammad SAW disibukkan ketika menentukan tentang tibanya waktu sholat, maka seluruh para sahabat berkumpul mengusulkan kepada Nabi untuk ada tanda. Disebut tanda itu artinya bagaimana supaya muslim ini seragam, bahwa bagaimana nantinya orang-orang yang berada jauh dari masjid, bahwa waktu sholat sudah sampai. Maka dari beberapa sahabat ada yang mengusulkan dengan meminta dengan memukul lonceng, maka ditolak oleh Nabi karena ini daripada ajaran Nasrani. Kemudian ada lagi dengan meniup trompet, maka ini pun adalah ditolak karena termasuk ajaran Yahudi. Kemudian ada lagi yang mengusulkan dengan naik ke atas atau ke puncak dengan menyalakan api, dan ini pun ditolak oleh Nabi kita bahwa itu adalah termasuk daripada ajaran Majusi. Maka di sini Nabi untuk mempersilahkan para sahabat untuk masing-masing berpikir bagaimana solusinya kita ini bisa menemukan tanda masuk waktu sholat. Akhirnya keesokan harinya Abdullah bin Zaid mendatangi Nabi. Beliau menceritakan bahwa kata beliau, malam tadi aku bermimpi. Di dalam mimpi itu ada beberapa kalimat-kalimat yang aku dengar sebagai penanda waktu sholat. Artinya penanda waktu sholat, bukan penanda sholat, tapi penanda waktu sholat. Maka Nabi mempertanyakan seperti apa isinya. Nah, inilah yang disebut dengan kalimat azan. Setelah kalimat azan ini diungkapkan oleh Abdullah bin Zaid, akhirnya Nabi memerintahkan kepada Abdullah bin Zaid untuk mengajarkan kalimat azan ini kepada Bilal bin Rabah. Maka sejak dikumandangkannya azan oleh Bilal bin Rabah, Umar langsung mendengar dan bergegas mendatangi Nabi. Akhirnya Umar pun menceritakan bahwa mimpinya pun sama seperti yang dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah. Dari situ ternyata Nabi pun sudah lebih dahulu mendapatkan cara bagaimana menentukan waktu sholat ini sampai. Ternyata Nabi hanya menguji para sahabat. Karena Nabi, aku pun sudah lebih dahulu, cuma aku ingin tahu dari kalian seperti apa solusinya atau seperti apa pendapatnya. Nah, inilah sinkronnya. Artinya Nabi menemukan hal yang sama, kemudian Abdullah bin Zaid juga menemukan hal yang sama di dalam mimpinya, dan Umar pun menemukan hal yang sama. Sejak itulah
azan ini dikumandangkan sesuai dengan peruntukannya. Awal-awal kenapa azan ini ada, ternyata pada waktu asalnya orang itu ramai-ramai menunggu waktu sholat, masing-masing ada yang rebahan, ada yang duduk. Akhirnya ada yang sholat duluan, bingung melihat kawan. Kenapa? Karena tidak ada penentu sampainya waktu sholat. Dari itulah muncul kalimat-kalimat azan ini. Nah, dari situ bisa kita pahami bahwa kalimat azan adalah karena dicari bagaimana bisa menentukan tibanya waktu sholat. Nah, sekarang pada kenyataannya azan ini banyak digunakan atau peruntukannya. Kalau kita berbicara tentang hadis, maka tidak akan kita temukan satu pemahaman yang sama sampai kiamat, tidak akan ketemu. Karena hadis ini ada yang menyatakan sahih, ada yang tidak, ada yang mendaifkan. Ada yang kalimat azan mengatakan hadisnya sahih digunakan ketika menyambut kelahiran bayi. Kemudian ada yang mengatakan boleh digunakan untuk melepas kepergian seseorang ketika berangkat haji. Kemudian ada yang membolehkan ketika mayat diletakkan di liang lahat. Nah, ini menjadi perbedaan. Insya Allah perbedaan ini sampai hari kiamat pun tidak akan ditemukan satu pemahaman yang sama. Maka Allah mengatakan perbedaan ini adalah menguji keilmuan kita semuanya. Apakah ilmu kita yang kita dapatkan akan membuat kesombongan bagi kita? Contoh, bagi yang berpaham bahwa azan hanya untuk menandakan sampainya waktu sholat, maka ketika kalimat azan digunakan kepada selain itu, ia akan memunculkan cacian dan makian kepada orang yang menggunakan di luar tempat yang disebut dengan sampainya waktu azan. Kemudian ada yang menggunakan ketika kelahiran bayi diajarkan di telinga kanan dan iqamah di telinga kiri. Maka ketika hal ini dilemahkan, maka ia pun akan memunculkan cacian dan makian. Ternyata sesungguhnya kita ini tidak lepas dari semua ujian, tidak terlepas. Contoh, sampai saat ini justru yang saling mencaci itu bukan muslimin muslimat yang artinya tahap keilmuannya itu di bawah, tapi ternyata sekarang itu tahap keilmuan yang sudah merasa di atas, yang sudah mempunyai gelar ulama, guru-guru yang sudah profesor, doktor. Ini semuanya memunculkan pembahasan pembantahan dengan mengeluarkan kalimat cacian dan makian. Inilah kata Allah, sesungguhnya pendengaran dan penglihatan itu aku uji. Kita diuji sudah dan kita melewati ini. Lalu bagaimana sikap kita? Karena ada yang berpendapat kalau kita berdiam, artinya kita berdiam diri, tidak menegur kepada orang yang melakukan yang disebut dengan bid'ah, maka kita disebut pembiaran. Itu kan pendapat, paham. Karena ketika permasalahan ini diungkit dengan ilmu hadis, maka tidak satupun ulama yang bisa melemahkan dan menguatkan. Bagi yang meyakini, ia akan meyakini kekuatan tentang hadis-hadis yang menyunahkan azan di telinga kanan bayi. Ada yang menyunahkan itu, katanya ini hadisnya sahih.
Nah, lalu bagaimana sikap kita? Sikap hukum kita yang pertama, ini kan disunahkan. Kata-kata disunahkan bukan sunnah. Ingat, disunahkan bukan sunnah. Tapi setiap yang sunnah pasti disunahkan. Maka kata-kata disunahkan di sini memiliki kelonggaran, tidak menaiki derajat wajib. Misalnya yang tidak boleh ditinggalkan itu kan ada sesuatu yang membawa akibat itu kan pada derajat wajib. Kalau sunnah adalah sesuatu yang kita kerjakan, kita akan mendapatkan manfaat. Ketika kita tidak kerjakan, kita tidak mendapatkan manfaat. Maka tidak ada yang perlu kita perdebatkan di dalam hal pemakaian ajar. Kita sudah selidiki. Jadi ada pendapat, ada 3 pendapat di sini. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan mubah, ada yang mengatakan bid'ah. Jadi ada 3 pendapat masalahnya. Ketika ajar digunakan di luar menandakan sampainya waktu sholat. Dari beberapa hadis, ada yang menyatakan hadisnya sahih, ada yang mengatakan dhaif. Ternyata setelah kita kaji, maka kita tidak bisa duduk di antara 3 pendapat itu, karena akan merusak kejiwaan kita. Maka sikap hukum kita akan menentukan. Kita tentukan penggunaan ajar, tujuan ajar ini secara ilmu huruf, pas kada kegunaannya. Contoh, kalau garam itu peruntukannya untuk apa? Ya, semisal ajar itu suatu barang, maka kita akan mengetahui dari sifat ajar. Kalau garam itu mempunyai sifat asli, bisakah garam itu kita masukkan ke dalam air teh? Ya, kalau dipaksakan bisa, tapi bisakah, pantaskah garam itu dimasukkan ke dalam air teh? Karena sesungguhnya yang pantas adalah gula. Nah, ini sama. Maka kalimat ajar memiliki sifat, kita kenali sifatnya, maka kita akan lebih mudah untuk menggunakan kalimat ajar. Mari kita bahas dengan ilmu huruf. Karena kalimat ajar ini bersumber dari beberapa Quran atau di beberapa surah. Di antaranya ada di dalam Al-Hajj, ada di ayat 9, kemudian ada lagi di dalam Al-Jum'ah ayat 9 ya, kemudian Al-Maidah ayat 58. Jadi kita ambil sumbernya dari beberapa Al-Quran yang menggunakan kalimat azan. Kalimat azan ini ada hurufnya alif, kemudian ja, kemudian alif lagi, kemudian nun. Jadi kalimat pokoknya hanya ada 3 huruf, alif, ja, dan nun. Namun alif di sini adalah kalimat pelengkap atau penyerta. Kita bahas dengan arti huruf atau makna huruf. Ajar, ada huruf alif, kemudian ada huruf ja, kemudian ada huruf alif, kemudian ada huruf nun. Maka di sini ada huruf yang disebut dengan abjad. Nah, kita rinci satu persatu. Alif ini adalah kalimat pelengkap atau penyerta. Jadi yang berperan adalah kalimat azan. Artinya kalimat amjah. Amjah ini disebut dengan objeknya yang menyandang, yang menyandangnya. Artinya kalau huruf H itu adalah kharita,
Tapi kalau amjah ini menerangkan bahwa khalifah itu tugasnya adalah menyandang amanah. Jadi kalimat amjah ini membawa arti atau membawa makna adalah penyandang tugas, penyandang amanah. Ini huruf amjah. Kemudian huruf zal. Huruf zal ini bermakna karena Dzul Jalali wal Ikram, yang memiliki keagungan. Kalau pada tubuh manusia ini berada di atas kulit kepala, artinya yang memiliki keagungan, yang memiliki keagungan. Kemudian huruf nun, cahaya yang asal, cahaya asal. Nah, alif tidak kita sebutkan karena alif mengandung makna adalah aku yang berbuat, sama dengan af'al. Azan secara ilmiah ini disebut dengan atau memiliki arti penyeru atau menyeru atau memanggil, seruan. Jadi misalnya seruan itu memberitahu boleh, seruan itu mengajak boleh, karena namanya seruan. Kalau bahasa Banjar, kalau ada orang acara selamatan, ujar orang Banjar itu menyebut besaruan, artinya mengajak, memanggil. Nah, kalau diartikan dengan mengajak, kalau diartikan dengan memanggil, berarti ia akan mendatangi. Ketika ia mendatangi, maka ia berada pada yang memiliki seruan. Nah, kita bahas. Azan ada kalimat didahului dengan huruf alif, atasnya adalah amjah, penyandang amanah. Namun penyandang amanah ini berada di atas huruf alif, karena alif menandakan bahwa semua yang ditandai dengan huruf alif, diawali dengan huruf alif, maka semuanya adalah binasa, hancur karena ciptaan. Nah, di sini di atas alif ada huruf amjah dengan makna penyandang amanah, khalifah yang menyandang amanah. Huruf H itu menunjuk kepada orangnya. Kalau amjah adalah jabatannya. Jadi jabatan khalifah itu adalah membawa atau menyandang, menerima tugas dan melaksanakan tugas. Maka secara arti dimaknai penyandang amanah. Ketika huruf zal, kalau zal ini adalah huruf dal yang jahir, dal itu kan umum, lalu dihususkan kepada huruf zal. Asalnya ini huruf dal, makanya kalau dibaca di bukunya, huruf zal itu adalah lambang daripada huruf dal yang menempel pada tubuhnya. Dimaksud menempelnya itu adalah menghususkan. Kalau huruf dal sifatnya umum, maka zal ini adalah memberi keagungan kepada seseorang tadi, maka seseorang tadi disebut dengan huruf zal. Jadi ini bentuk kekhususan yang melekat, bentuk kekhususan yang melekat pada tubuh. Kalau huruf dal tadi umum, ini huruf dal itu diberikan keagungan, maka khusus menjadi huruf zal. Kita lihat dua huruf amjah dan zal. Seseorang, nah kata-kata seseorang itu disebut dengan khalifah, maka tugas khalifah adalah amjah. Ini tugasnya. Diri kita itu melekat huruf amjah. Amjah ini
kalau di dalam ilmu tubuh ia meliputi keseluruhan, tidak ada yang tertinggal. Dari unsur kulit kepala dan menyeluruh sampai ke dalam, sampai rambut disebut dengan huruf abjad, menyeluruh, tidak ada yang tertinggal. Keseluruhannya, maksud keseluruhannya adalah tidak satu pun yang melekat pada batang tubuh itu tidak membawa amanah. Rambut membawa amanah, ya kan? Bulu membawa amanah yang menempel pada tubuh. Dan seluruh tubuh di dalam, karena ini meliputi semuanya adalah menyandang amanah, tidak ada yang terlupakan. Kalau rambut ada membawa amanah, sama membawa amanah dan akan bertanggung jawab. Jadi huruf abjad pada tubuh manusia menyeluruh, tidak ada terkecuali. Ketika amjad dan huruf jal disusun berakhir pada huruf nun, maka ini suatu cerita, karena ini dengan arti seruan. Dengan arti seruan, siapa yang diseru? Siapa? Diseru untuk apa? Untuk kembali semuanya kepada asal penciptaan. Bukankah amjad ini ketika orang sholat, ya, adakah yang kada kembali ketika ia melaksanakan sholat? Nih, karena azan mengikat orang yang melaksanakan tadi tanpa kecuali, semuanya harus kembali, semuanya. Bila sudah ada huruf abjad ini, seluruh batang tubuh dan apapun yang menempel pada batang tubuh harus dikembalikan kepada huruf nun. Maka yang diseru apapun dari batang tubuh dan yang menempel itu tadi harus kembali, karena terikat dengan huruf abjad. Nah, kemudian ada huruf zal. Zal ini yang memiliki keagungan. Kalau seseorang tadi kita tulis amjad, karena seseorang tuh ini amjad. Nah, amjad ini adalah batang tubuh seluruhnya, batang tubuh keseluruhan, batang tubuh keseluruhan, yaitu roh yang disebut nyawa. Ini amjad keseluruhan. Kita pecahkan dulu. Amjad lambang. Lambangnya apa? Bahwa manusia ini batang tubuh dan nyawa ini bersatu disebut dengan huruf kha, disebut dengan huruf khalifah. Nah, amjad ini meliputi keseluruhan tugas kha tadi. Huruf kha ini menerima tugas. Semua tugas ini, semua amanah lambangnya huruf amjad. Nah, dipahami dulu. Artinya apapun yang melekat semuanya lambangnya huruf amjad. Kha ini kurangnya. Amjad ini adalah tugas orangnya, tugasnya isi. Kenapa huruf amjad ada huruf alif di bawahnya? Bahwa menyatakan semuanya binasa, tidak ada yang kekal. Apapun bentuk batang tubuh manusia dan tugasnya, semuanya akan binasa, semuanya akan ditarik kembali. Maka ketika ditarik kembali, maka muncul adalah pertanggungjawaban yang disebut dengan hisab. Batang tubuh kita ini dan nyawa akan dihisab. Bagaimana ketika batang tubuh ini dihisab, maka ia diseru. Nih, diseru, datanglah huruf ja.
Diseru, kembalikanlah semua yang diamanahkan kepada batang tubuh, kembalikan semuanya untuk mendapatkan keagungan. Jadi keagungan ini adalah ketika kita bisa mengembalikan atau bisa melaksanakan huruf amjad, maka ini adalah hasilnya. Selama kita bisa melaksanakan amjad amanah tadi, maka kita akan mendapatkan keagungan. Oh, ternyata huruf ja adalah hasil ketika kita menjahirkan atau melaksanakan huruf amjad. Nah, setelah huruf ja ada pula huruf alif. Maka huruf alif di sini huruf pelengkap menyatakan bahwa keagungan itu adalah milik aku, hasil pemberianku. Itu bilang maksudnya. Hasil pemberianku. Jangan merasa nih. Kalau keagungan ini kan biasanya diartikan dalam kehidupan dunia itu adalah orang yang berkuasa. Kagono diagungkan, baduit banyak diagungkan orang, ini ya, fokus ya, diagungkan orang. Kemudian memiliki jabatan diagungkan orang juga. Makanya ada huruf alif ulang di sini, bukan di seluruh ayat di Al-Maidah, di Al-Has, At-Taubah, semuanya kalimat ajan ada alif di sini, semuanya ada. Jadi fungsi alif adalah supaya jangan ada keakuan merasa hebat ketika kita berkuasa. Nah, kemudian kesemuanya amanah yang di sana batang tubuh dan nyawa. Kemudian ia menjalani kehidupan, pastinya ia akan mendapatkan yang namanya atau diagungkan. Kesemuanya berasal daripada cahaya yang asal. Ini maksudnya. Artinya kesemuaan berasal daripada cahaya yang asal, jangan ada keakuan semuanya. Nah, rangkaian alif kemudian amjad jal dan nun ini disebut dengan seruan, panggilan, ajakan. Siapa yang mengajak, diajak kemana? Seruan siapa yang menyeru? Siapa yang menyeru? Siapa yang diseru? Untuk apa ia diseru? Kemana ia diseru? Nah, jadi munculkan pertanyaan, siapa yang menyeru? Siapa yang menyeru? Kemudian siapa yang menyeru? Kemudian siapa yang diseru? Jadi siapa yang menyeru, siapa yang diseru siapa? Yang diseru siapa? Untuk apa diseru? Munculkan pertanyaan. Untuk apa diseru? Jadi untuk apa diseru? Sedangkan di situ adalah tidak dijelaskan kalimat secara huruf manusiakah adakah? Tidak dijelaskan situ. Di dalam kalimat ajan tidak dijelaskan wahai manusia, tidak ada penjelasan situ. Kalau mengacu pada kalimat huruf ajan. Oh, ternyata yang menyeru siapa? Di sini ada huruf alif. Maka huruf alif inilah menjawab siapa yang menyeru. Aku kata Allah. Kemudian siapa yang diseru? Nih dilambangkan dengan huruf hamzah. Seluruh batang tubuh dan roh diseru untuk apa? Terjawab. Untuk apa diseru? Dipanggil untuk apa? Jadi kata-kata seruan ini adalah yang dipanggil itu adalah batang tubuh dan roh atau batang tubuh dan nyawa. Karena yang menyandang amanah. Bagaimana cara menyeru?
disuruh mengembalikan tugas yang sudah diamanahkan kepada batang tubuh dan nyawa. Inilah yang disebut dengan kalimat azan. Nah, jadi bagaimana cara menyerunya? Inilah jawabannya yang disebut dengan kalimat azan. Yang pertama, menyatakan Allahu Akbar. Bukan persaksian berdahulu. Kenapa? Karena setelah Allahu Akbar baru adanya persaksian. Nah, huruf hamzah diseru. Tuhan menyebut yang dicipta hanya dengan satu huruf, yaitu huruf hamzah. Maka dengan sebutan huruf hamzah ini sudah menyeluruh batang tubuh dan roh. Coba. Seruan pertama berbunyi Allahu Akbar. Kenapa ada syahadat berdahulu? Ya, perhatikan kalimat azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika sudah Allahu Akbar lagi, baru asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa tidak syahadat persaksian? Dahulu hanya menyatakan Allah itu Maha Besar. Tidak disebut. Maka huruf hamzah ini diseru dengan pengakuan dirinya dahulu. Jangan bersaksi dahulu. Dari mana dapatnya? Ketika buka kejadian ini ada di beberapa surah. Yang pertama, ketika Allah ingin dikenal, maka Allah menghembuskan rohnya yang pertama. Di situ muncul man anta man ana. Kemudian di dalam Al-A'raf ayat 172, ketika Allah mengutus malaikat menyempurnakan ciptaannya dan meniupkan roh kepada ciptaannya, maka Allah lagi menanyakan alastu birabbikum bala syahidna. Maka kalimat Allahu Akbar, kalimat Allahu Akbar ini adalah bentuk daripada aku adalah engkau balak syahidnya, pengakuan dahulu. Itu tugasnya. Makanya kalimat azan diseru batang tubuh dan semua kembalikan dahulu. Bahwa orang yang mendengar azan itu yang pertama ia mengembalikan batang tubuh dan nyawanya ini, bahwa aku adalah ujar tubuh nih. Ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar, ujar batang tubuh, aku ini dari engkau. Ujar roh juga, aku adalah dari engkau. Barulah ada persaksian. Syahadat. Baru ada asyhadu alla ilaha illallah. Ketika aku adalah engkau, maka ia batang tubuh dan roh menyatakan aku adalah. Apa jawabannya? Aku adalah Ismullah. Ternyata aku daripada roh Allah. Kemudian bersaksi lagi, asyhadu anna Muhammad. Ini kalimat persaksian. Ternyata batang tubuh dan roh adalah dari engkau. Maka aku siapa? Batang tubuh adalah disebut dengan wujudnya, penamaan daripada Allah juga. Nah, di sini dibahas ulang nih Muhammad. Karena ada yang mengatakan Muhammad adalah wujudnya Allah juga. Berarti mengatakan ya Muhammad ini berarti Tuhan.
Tuhan paham. Maksudnya Muhammad ini adalah penamaan batang tubuh. Penamaan. Ternyata Muhammad adalah nama daripada wujudnya zatnya Allah juga. Itu maksudnya. Nah, titian daripada huruf abjad tadi sampailah pada kalimat yang akhir kaitan. Tapi ini kadang mungkin kita persingkat. Setelah syahadat, kita kan sadar nih sudah, anggap aja kita ini huruf abjad lah. Sadar dulu. Maksud huruf abjad nih tadi kita urut dulu. Kita ini berasal daripada seluruh batang tubuh daripada rohnya Allah. Kemudian kita sadar, aku bersaksi ya asyhadu, kata-kata asyhadu ini kalau bahasa Indonesia kan bersaksi. Oh ternyata yang mengadakan aku adalah yang disebut dengan Allah zatnya. Jadi kita ini wujudnya, karena sudah wujud disebut dengan oh ternyata batang tubuhku adalah Muhammad, leburlah sudah semua kita roh dan batang tubuh di 3 kalimat ini, lalu kita sudah lebur. Maka setelah asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah, kalimatnya apa lagi? Hayya ala shalah. Maka kata-kata hayya ala shalah, hayya. Nah, kata-kata hayya ala shalah ini orang matikan, mari kita sholatkan. Arti ini ada huruf H, ini ada huruf nya. Ujar hayat, ujar hayat. Ketika kita sudah mengetahui siapa Allah, siapa Muhammad, ujar hayat. Oh ternyata aku ini kan ada hidup, ini ada berupa. Ternyata aku tanda aja, tanda kehidupan. Setiap hayat membawa huruf ya, yang ini maksudnya yang maha penerima. Artinya ketika nih amjad ini kan adalah penyandang amanah batang tubuh dan nyawa ini yang menyandangnya, maka huruf ya ini wadah yang menerima. Nah ini amjad di luar batang tubuh, huruf H batang tubuh, maka huruf ya ini berada pada huruf H yang menerima wadahnya. Kalau huruf H ini tubuh kita, seikungan amjad membungkus tubuh kita. Apa bungkusnya? Amanah tugas kita. Huruf ya ini yang untuk kita yang menerima. Nah, artinya hidup yang menerima. Apa yang diterima? Kalau bahasa hayya ala sholat, mari kita sholat. Mana? Kalimat marinya mana? Tidak ada. Kita inilah yang mengandung mari kita sholat nih. Huruf H hidup. Ini yang menerima kehidupan ini. Kembali. Kemana kembalinya? Huruf Syam. Ini aja. Oh yang hidup, kembalilah kepada huruf Syam. Kita sudah bahas kemarin bahwa wastainu bisyabri wassalah. Batang tubuh itu kembali kepada huruf Syam. Nih, sabri, sabar, salat ini juga hurufnya. Kembalilah hayya ala shalah, kembali. Kalau hidup kita kembali kepada huruf Syam, baik itu sabar, baik itu salat, maka kita sudah meniadakan. Hancurlah semuanya di sini, tiada semuanya, karena kita berasal daripada roh yang dihembuskan. Sadar kita sudah ketika mendengar hayya ala shalah. Siapa yang diajak? Yang hidup diajak mengembalikan tubuhnya. Temui aku. Nih, siapa yang diajak temui aku? Berarti orang-orang yang sudah memenuhi syarat diajak untuk kembali. Nah,
Di sini siapa yang memenuhi syarat? Yang dipanggil memenuhi syarat ini siapa? Ada batasan kan? Laki-laki, perempuan, ada batasan umur. Ini batasannya haid, ini batasannya mimpi basah. Nah, hayya 'alas shalah yang dipanggil itu adalah yang sudah memenuhi syarat, yang sudah haid, yang sudah mengalami mimpi basah bagi laki-laki. Ini disebut dengan akil balik. Disebut dengan akil balik. Nah, sampai di sini yang dipanggil hayya 'alas shalah. Mari kita burikan. Ada syaratnya. Adakah di sini yang disebut dengan gulam? Gulam artinya bayi. Adakah di sini yang disebut dengan mayit? Hanya pada kalimat hayya 'alas shalah. Paslah peruntukannya. Marilah yang tanda hidup nih, yang merasa hidup, mari kita berikan ke sini. Mari, laki-laki dan perempuan yang merasa dihidupkan kembali ke sini. Gulam ini, nah, gulam ini orang yang tidak dibebani sholat. Adalah beban sholat tidak ada. Kenapa gulam tidak dibebani sholat? Selama ia belum akil balik, maka hidupnya dalam keadaan sholat bertemu aku. Itu sebenarnya kita jangan menyuruh orang sembahyang, kita menyuruh orang yang belum balik. Orang itu dalam keadaan sholat, kita suruh sholat. Gitu. Peruntukan aja tadi yang disuruh adalah huruf H dan huruf ya. Disuruh kembali kepada huruf syarat adalah orang-orang yang sudah memenuhi syarat. Laki-laki dan perempuan sudah ada batasannya. Nah, kita seorang yang memahami. Makanya tadi kita istilahkan kalau ajan sebuah garam pantaskah dibuat ke dalam secangkir teh? Pantas atau tidak? Bukan kada boleh. Boleh garam dimasukkan ke dalam cangkir teh kalau mau menyesuaikan peruntukannya. Pantaslah. Bagi orang yang sedang bertemu dengan Tuhannya, ia tidak berbanding dengan kalimat sholat. Maka orang-orang yang berada pada huruf syad, apakah itu diartikan dengan sabar, sabri? Bila ini syad, kalau pada kalimat sabar maka ada kalimat ba dan ro. Bila pada kalimat sholat maka alif lam ia sudah meniadakan dirinya, leburlah keduanya. Berada pada kalimat sabri maka ia berada pada alam persaksian, bala syahidna, mendapatkan ampunan. Maka kalimat wasyabri dan wassalah adalah sama-sama berada pada roh atau cahaya yang asal, sesuai pada kalimat ajan. Semuanya berada pada cahaya yang asal, makanya ajan berakhir pada huruf nun. Kemudian setelah hayya 'alas shalah maka berlanjut kepada hayya 'alal falah.
huruf fa-nya aja. Hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah. Hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah. Ada kalimat alalnya sini. Maka sama ha dan huruf ya. Kembali untuk nih, ketika kita sudah bertemu Tuhan, hayya 'alal, ini kata-kata atas, mari mencapai kemenangan. Arti ilmiah. Kenapa disebut kemenangan? Karena ada huruf fa dengan arti proses. Apa yang berproses, berada nih di atas, karena ada huruf ya, hayya 'alal falah. Kata-kata setelah huruf ya, alif dan lam, marilah berada. Takabit pulang alif lam, berada pada roh yang disucikan. Orang yang berada di sini, maka roh kita ini yang sudah menjadi batang tubuh dan roh yang menjadi nyawa itu sudah dinyatakan suci atau disucikan. Hayya 'alal falah, marilah kita berada atau kembali kepada batang tubuh dan nyawa yang disucikan seluruhnya. Karena kita harus memfungsikan huruf amjad. Proses kehidupan kita suci, batang tubuh kita suci, roh kita suci, apapun yang kita lakukan bersih, maksudnya harta kita bersih, apapun perbuatan kita bersih, artinya tidak dipertanggungjawabkan, kada dihisap lagi. Marilah kita kembali kepada roh yang disucikan. Maka proses ini adalah menyatakan kita mengembalikan apapun yang melekat pada batang tubuh, termasuk harta, kembalikan dan sucikan. Setelah hayya 'alal falah, apa kalimatnya lagi? Kembali pada kalimat pernyataan. Karena ketika roh sudah disucikan, maka sebutannya mengulanglah kembali. Ternyata benar, aku adalah engkau. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ternyata benar, batang tubuhku dan roh adalah engkau. Barulah muncul kalimat la ilaha. Nah, ternyata aku ini kada ada, hartaku juga kada ada. Yang ada adalah wujudnya Allah SWT. Selama ini kita ketika di hayya 'alal falah ini adalah pemprosesan. Dengan apa prosesnya? Mengembalikan seluruhnya, kita kembalikan kepada kesucian. Barulah hidup kita sempurna. Kenapa sempurna? La ilaha illallah, kada ada selain balasannya daripada surga. Makanya kalimat azan ini, orang yang mengumandangkan azan, orang yang mendengarkan azan dan menjawab apa yang diucapkan, semuanya dinyatakan adalah penghuni surga. Ada dari riwayat hadis ini. Hanya dengan azan. Kenapa? Hanya dengan kalimat azan ia sudah kembali. Kenapa azan disebut dengan penanda waktu sholat? Di sini kan bukan sholatnya, tapi ketika orang dibacakan kalimat azan, maka kalimat azan ini adalah pedoman. Di mana pedomannya? Nih, cara kembali di sini. Setelah tanda ini sampai, sholat ini adalah pengerjaannya. Muncullah yang 13 rukun. Ini cara kita kembali. Jadi begitu azan dikumandangkan, kita diajak untuk melakukan sholat. Sholat itulah praktik daripada pengembalian kita. Praktiknya aja itu.
Tapi pada waktu azan kembali atau hanya kita? Hanya sekedar mendengarkan. Makanya di sini ada dua hadis lagi. Ketika kita mendengar kalimat hayya 'alas shalah, apa yang disahut kita biasanya? Ada yang dengan sahutan la haula wala quwwata. Jadi hadis itu ada menyebutkan ketika mendengar azan maka ya kan, ikuti apa yang disebut. Lalu hadis itu dimunculkan lagi dengan bahasa yang lain, kecuali pada kalimat hayya 'alas shalah. Sekarang pantaslah, coba hayya 'alas shalah, mari kita berikan, mari kita temui Allah. Jawaban kita apa? Kadang awal kok berbeda. Pantaslah kira-kira. Ada pantas. Kadang awal ada dayanya, ada tenaganya. Ketika kita menyebut la haula, maka menyatakan keakuan akan diri kita. Kenapa berbeda? Kenapa? Aku jangan berdaya Tuhan juga akan dibahas seperti itu. Sekarang ketika kita katakan la haula, itu pada tingkatannya. Nih, coba kita rasakan lah. Ini anggapnya Tuhan namanya Roh. Ayo temui aku kesini ayo. Nang Sigong langsung berangkat. Nang Sigong kok ada daya, aku tadi digerakkan kan kawan kok. Pantaslah. Jadi matan hadis tadi, kalimat tadi pantaslah kalimat la haula menyebut atau menjawab ketika diajak sholat. Kalau orang yang sudah berada pada kalimat sholat, ada keakuan dirinya, geraknya, penglihatannya, pendengarannya. Bila masih la haula, berarti ia merasa digerakkan, merasa diberikan kuasa untuk bergerak. Ini menandakan orang lemah. Nah, dari segi bahasa pun adalah lepas sudah. Dari segi bahasa. Kemudian, kenapa berakhir pada kalimat la ilaha illallah? Kenapa berakhir pada kalimat itu? Maka kalimat ini menutup dari kalimat Allahu Akbar. Persaksian siapa Allah, persaksian siapa Muhammad, ditutup semuanya. Ketika kita melakukan aku adalah engkau, masuknya ke sini. Persaksian siapa Allah, masuknya ke sini. Persaksian siapa Muhammad, dua jadinya, bisa masuknya ke sini. Lihat ya. Ya, coba. Asyhadu anna Muhammad, merasa aku muncul karena apa adalah Muhammad, alam semesta bisa berada di sini. Karena apa? Muhammad adalah yang lahir daripada nur, semua disebut dengan Muhammad niki. Jadi ketika persaksian Muhammad, hati-hati bisa kita berada di sini. Maka Muhammad adalah lambang di sini, ini juga Allah juga semua. Harus jangan sampai kita ketika asyhadu anna Muhammad tertahan di sini. Karena la, ada kalimat la, meniadakan, mulai sini tidak. Kemudian marilah kita menuju temui aku ya Tuhan. Di sinilah kada perlu lagi la haula, karena ini sudah meniadakan di akhir la ilaha illallah. Siapa yang ditiadakannya? Nih hayat. Kada ada keakuan lagi. Bila merasa hidup kita pasti kita menyebutin la haula, pasti menyebutin. Kalau sudah tingkat kita mengenal siapa diri kita, siapa Allah, kada ada lagi la haula di sini. Bilanya la haula masih merasa digerakkan, tak boleh kita sudah proses. Maka kalimat la meniadakan siapa yang sholat tadi, yang berperilaku semuaan tiada juga, hancur, lenyap juga semuaan. Kemudian hayya 'alal falah, kembali juga kata-kata kemenangan bisa membahayakan, bisa tertahan lagi di sini. Karena orang yang berada kepada roh yang asal, atau hukum namanya di situ adalah
disebut dengan orang-orang yang menang. Kenapa menang? Karena ia berada kembali kepada yang asal. Inilah kalimat la ilaha illallah menutup rangkaian kalimat-kalimat sebelumnya. Sebut aja. Lalu siapa yang disuruh tadi? Yang disuruh adalah batang tubuh dan nyawa dan apapun yang melekat. Apakah itu berupa amanah atau tugas? Dan semua roh yang menjadi batang tubuh tidak terkecuali adalah kepada huruf jar. Masuk lagi kita kepada huruf jar nih. Tadi kita menerangkan sudah amzah dan alif muncul di situ. Sekarang yang kita masukkan adalah huruf jar. Ketika kita sudah melaksanakan kesempurnaan daripada amanah, maka yang kita dapat adalah keagungan. Kenapa keagungan? Kalau orang itu benar-benar berada memahami huruf amjad, otomatis tadi kita jelaskan di sana tidak ada keakuan lagi atas batang tubuh dan rohnya, tidak ada pula keakuan kepada sesuatu yang menempel pada batang tubuhnya, karena dilambangkan dengan huruf amjad. Maka orang-orang yang berada di situ, artinya memahami dengan huruf amjad, maka ia diberikan keagungan. Jangan takui keagungan ini, karena ada huruf alif. Huruf jar menyatakan orang-orang yang sudah sukses menjalankan huruf hamzah mendapatkan huruf jar. Artinya kalau kita bandingkan kehidupan sekarang, lihat ada ulama atau guru-guru itu yang diagung-agungkan, banyak kan kita kejadian sekarang. Tapi ada juga ulama yang hilang keagungannya, malah dicaci maki, malah diinjak-injak, ada juga seperti itu. Dari sini kita harus menjawab, karena ada keakuan, merasa ia dapat melaksanakan semua amanah yang diberikan oleh Allah, lalu yang merasa dimuliakan, merasa diagung, akhirnya ia lupa siapa yang mengadakan huruf jar. Lupa bahwa keagungan itu adalah hasil perbuatan daripada Allah. Maka ini menyangkut diciptakan agungan ini adalah daripada cahaya, daripada nur yang asal. Lupanya itulah sehingga muncul, kan banyak ketika ia dimuliakan akhirnya terbalik kejadian. Maka itu tanda daripada keakuan akan diri seseorang itu merasa berkuasa. Tidak ada keagungan atau kekuasaan yang abadi, karena ada setiap huruf jar ada huruf alif di sini, dibatasi oleh huruf alif, mengingatkan bahwa keagungan yang dimiliki itu akan binasa, akan hancur. Apabila diakui, lebih mudah membawa kepada diambilnya keagungan ini oleh Allah saat kita menjalankan apapun yang sudah kita lakukan ini secara sempurna, maka hanya terhapus. Kenapa? Kita sendiri yang menghapus. Kita kada ingat lagi ada huruf alif. Huruf alif ini menerangkan semua yang didapat perbuatanku, afalku, dari aku. Maka diseru untuk dikembalikan. Nah, kita rumus aja bahasanya seruan. Tadi sudah kita uraikan, asal muasal kejadian aja ini adalah sebagai penanda waktu. Penanda waktu. Siapa penanda, siapa waktu? Batang tubuh kita inilah waktu. Batang tubuh dan roh kita ini adalah waktu yang diberi tanda. Oh, batang tubuh, engkau itu tanda adanya aku. Aku adalah waktu. Makanya
jangan mencela waktu, karena waktu itu aku yang menciptakan dan Allah. Maka siapa waktu? Nih dalam tubuh kita ini waktu. Karena azan seruan penanda bahwa tubuh engkau itu adalah harus dikembalikan. Temui aku boleh. Kalau kita berada misalnya di sebelah kanan, yang menyuruh di sebelah kiri, yang sebelah kanan ayo ke sini, berarti diajak untuk kembali untuk menenangi kita. Nah sekarang azan itu batang tubuh kita inilah yang diajak, yang ditarik. Temui aku, temui huruf. Sebenarnya nih bisa kita baca di sini. Nah kalau di dalam ilmu huruf adalah semua huruf ini, amjad dan jal inilah yang ditarik kepada cahaya yang asal. Karena ini yang mengadakan amjad huruf nun, yang mengadakan huruf jal adalah huruf nun. Jadi yang diseru adalah amjad dan jal, disuruh kembali ke sini. Temui aku, temui asal usul kejadian diri kita, temuilah, kembalilah ke sini. Itu aja. Nah, kalau digunakan lagi sedikit, aja digunakan untuk meletakkan mayit ketika di liang lahat. Setelah kita bahas dari kalimat Allahu Akbar sampai la ilaha illallah, siapa yang diseru? Karena amjad secara keseluruhan pada isi kalimat azan adalah hayya alal falah, hayya alas shalah. Tanda adanya hayun. Sekarang orang mati itu adalah masih hayat. Ada lagi sudah hayatnya. Pantaslah. Jadi kita bicara pantas kepantasan lah. Karena kita mengkaji ilmu huruf. Kalau kita membahas dengan ilmu hadis, tentunya kita akan ketemu. Pasti ada yang bahas, ini kan hadisnya sahih, boleh digunakan untuk ini, boleh digunakan untuk ini. Sama seperti garam, bolehkah dimasukkan ke dalam setangkirnya? Bisa kita larang? Boleh. Kalau ada sakit parut, kalau ada betukan, boleh masukkan garam? Kan boleh maksudnya. Kalau diartikan dengan subuh itu, ini sama dengan membicarakan adalah kesahihan atau hukum secara ilmu hadis pada mau ketemu. Makanya tadi azan ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan disunahkan untuk bayi yang baru dilahirkan melepas kepergian, mau berangkat haji, mau meletakkan mayat di liang lahat, maka kata-kata disunahkan. Kemudian ada yang mengatakan mubah, ada yang mengatakan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah itu kan bagi sekelompok. Kalau kita di kampung ini diwajibkan azan fardu kifayah. Satu orang yang azan lapas sudah sekampungan. Dalam sekampungan kan itu artinya fardu kifayah. Maka kalau kita gunakan, karena kita mengacu kepada perdebatan hadis kepada bayi, makanya kita pelajari secara ilmu huruf. Paslah kira-kira Anda kan. Paslah kira-kira Anda kan. Karena di sini adalah huruf amjad dan huruf ja yang dikembalikan, di mana pada kalimat azan ada kalimat ha. Kalau bayinya pas karena masih hidup, ada tanda kehidupan, ya kan? Ada tanda kehidupan. Nah, hidup yang disuruh, yang dikembalikan kepada roh yang disucikan. Sekarang bayi suci atau ada? Bayi paslah kira-kira lapas pulang. Orang sholat adalah kembali kepada roh yang disucikan, kepada asal. Kita ini berasal daripada roh yang disucikan, lalu kita diajak kepada roh yang disucikan. Sekarang bayi itu posisinya suci atau ada masih orang baru balik, belum ada catatan kekotoran lagi, lapas pulang. Nah, secara ilmu huruf maka ada kita
keluar dari perdebatan tentang pemahaman ilmu hadisnya. Kita kembali kepada ilmu hurufnya, artinya makna hurufnya. Tidak ada sangkut paut akhirnya dengan bayi, dengan mayat yang diletakkannya. Tapi kita kadang menentang, kadang mengatakan orang yang menyunahkan azan di telinga kanan bayi dan meletakkan mayat itu, kita tidak berani mengatakan bid'ah atau sesat. Ada berani, karena hak membid'ahkan menyesatkan itu adalah hak Allah. Jadi kita keluar dari perdebatan itu. Hanya kita secara hukum kita tidak memakai yang di luar makna atau fungsinya. Seandainya kita akan memakai, hukumnya apa? Seandainya ini hukumnya wajib diperuntukkan kepada bayi dan mayat yang diletakkan di kubur atau orang melepas haji, tentunya kita tidak perlu dilakukan lagi, pasti memakainya sudah. Jadi ternyata tidak ada yang perlu diperdebatkan. Silahkan yang meyakini tentang hadis kesahihannya untuk yang di luar penanda waktu sholat. Kenapa? Semuanya akan dihisab, semua amal kita akan dipertanggungjawabkan. Ketika ini hukumnya bahasa disunahkan, ketika kita tidak melaksanakannya kepada selain penanda sholat, apa yang dihisab bagi kita, bagi yang tidak melaksanakannya? Tidak ada hisab. Tapi bagi yang melaksanakannya tentu akan ada hisab. Pilih aja kita, tentukan sikap hukum sendiri. Kita yang menentukan. Bila menggawi menyatakan ini disunahkan, siap-siap akan dihisab, dan itu amal kita. Tapi ketika kita tidak melaksanakannya, kita tidak mendapatkan manfaat. Apa yang dihisab? Karena manfaat tidak kita terima. Kalau wajib tidak kita laksanakan, pelanggaran bagi kita. Tentu ketika kita tidak melaksanakannya akan dihisab. Tapi ini disunahkan. Nah ini artinya kalau untuk menghadapi dari berbagai perdebatan, kita kembali ke hukum asal. Kalau mengambil titik amannya, maka kita akan menggunakan azan adalah pada penempatan yang tepat. Memang ada sebuah hadis lagi ketika Nabi berperang, Nabi menggunakan kalimat azan. Cari matan hadisnya. Ketika Nabi berperang, Allahu Akbar, kalimat azan atau hanya menyebut Allahu Akbar? Kalau kalimat azan kan sempurna, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah sampai tutup. Adalah orang berperang itu menyebut di semuanya kalimat azan? Tidak, hanya mengatakan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalimat azan atau ada? Ini dikatakan kalimat azan. Sebahagian kalimat azan. Kalimat azan itu kalimat keseluruhan. Ini kalimat azan disebut. Kalau kalimat Allahu Akbar ini adalah pernyataan atau ikrarnya ruh ketika dihembuskan. Itu ikrar, bukan kalimat azan. Tapi termasuk daripada sebutan di dalam kalimat azan. Nah itu maksudnya. Kita ringkas, kita rangkum. Kita membahas pada yang disebut dengan azan dan penggunaan azan. Karena kita menemukan perbedaan paham tentang penggunaan azan, sehingga kita membahas huruf azan dengan makna huruf yang asal. Kita temukan kalimat azan ada huruf alif dan hamzah. Huruf alif menerangkan bahwa hamzah ini diciptakan oleh alif, artinya diciptakan atau hasil ciptaan. Maka makna hamzah ini adalah meliputi daripada yang menempel pada batang tubuh dan nyawa, pada hamba, pada khalifah. Apapun yang menempel tugasnya atau amanahnya itu disebut dengan hamzah. Ketika hamzah ini dijalankan amanahnya, khalifah menjalankan semua amanah, maka ia akan mendapatkan huruf ja, yaitu keagungan Allah. Ya, bukan diberi kekuasaan. Kekuasaan, keagungan ini adalah bentuknya bisa berupa kemudahan atau kelancaran di dalam menjalankan kehidupan. Bisa yang kita dapatkan adalah
kita itu dimuliakan di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, jangan sampai tak akui ini semuanya ketika kita dapatkan. Kenapa? Karena ada huruf alif setelah jar, meniadakan alif ini menceritakan lagi bahwa keagungan itu adalah dari aku dan aku juga. Semua diciptakan daripada cahaya yang asal. Susunan amyah, jal, dan nun ini diartikan dengan seruan, artinya kalau maknanya kan huruf per huruf. Maka seruan ini menyeru kepada huruf amjad, khalifah yang menyandang diseru untuk dihantarkan kepada yang menyuruh. Siapa? Allahu Akbar. Semuanya dalam kekuasaanku. Karena Allah Akbar itu aku adalah asalnya. Allah Maha Besar. Kata-kata Allah Maha Besar meniadakan huruf amjad, ditiadakan semuanya. Makanya seruan. Ketika sudah ini kembali ke semuanya, artinya kembali kepada yang asal, maka yang menyuruh dan diseru setelah kita kaji dengan ilmu huruf, maka dialah yang menyeru rohnya. Zat yang menyeru rohnya untuk kembali kepada zat yang asal. Kenapa? Karena ketika zat sudah berwujud, wujud inilah yang dikembalikan kepada proses pulang kepada zat. Maka kalimat seruan, kalimat panggilan, kalimat ajakan berarti kita pernah jauh, berarti kita kotor. Orang yang diseru, orang yang dipanggil menghadap, berarti orang yang diperlukan, orang yang memiliki masalah, orang yang berada pada masalah. Masalahnya apa? Masalahnya ada keakuan. Satu aja. Batang tubuh dan nyawa yang diseru untuk kembali. Berarti bayi orang yang suci tidak diseru, karena tidak dinyatakan adalah roh yang kotor. Bulan tidak berada atau tidak dinyatakan kotor, ia berada di roh yang masih disucikan. Artinya roh yang suci masih bulan, ada berada pada situ. Makanya aja secara ilmu huruf dikumandangkan pada telinga kanan bayi, maka tidak menyesuaikan pada fungsi atau kalimat seruan atau kalimat ajar. Jadi itu sikap kita menghadapi di perbedaan paham saat ini atau banyaknya pendapat tentang kalimat ajar, membolehkan, menyunahkan, mewajibkan. Di sini umat bingung. Bahkan para bidan pun di rumah sakit bingung ketika menyambut kelahiran bayi. Ada yang mau mengajarkan, ada yang tidak. Akhirnya di situ terjadilah pemikiran-pemikiran yang menimbulkan bisa celaan, bisa makian, bisa buruk sangka. Akibat daripada banyaknya perbedaan paham. Di sini kita hanya memperjelas bahwa kita mengajarkan kalimat ajat ini atau memecahkan kalimat ajat ini untuk menentukan sikap hukum kita. Kita tidak membahas hukum-hukum yang berbeda, tapi kita menentukan diri kita untuk menentukan atau bersikap atas daripada banyaknya perbedaan hukum. Jadi kita ada membuat hukum karena ada yang sudah menentukan hukum. Dari golongan tabi'in sudah ditentukanlah di situ. Kesepakatan para ulama, ijma ulama menentukan bagaimana penggunaan ajat. Jadi tentukanlah sikap kita, gunakanlah semuanya dengan akal. Karena agama semuanya balik dan berakal. Mau nikah balik dan berakal. Mengucapkan syahadat masuk Islam balik dan berakal. Semuanya harus masuk akal. Tidak ada yang tidak masuk akal. Belajar ilmu tauhid pun tetap bisa diterima dengan akal, tetap bisa.
Karena setelah kita kaji, tidak ada yang di luar akal, semuanya. Cuma akal kita lah yang sulit menerima, bukan tidak diterima oleh akal, tapi akal kita yang sulit. Kenapa? Karena kita yang ada keakuan tentang diri kita, tentang akal kita. Itu uraian sedikit tentang bahasa dan huruf-huruf yang disebut dengan ajan secara ilmu huruf. Silahkan kalau ada pertanyaan sebelum kajian ini kita tutup. Silakan kalau ada tanya. Tadi waktu penguraian atau penyampaian yang pertama di dalam kalimat azan, artinya peruntukannya untuk apa, dan sudah dibahas juga bahwa baik yang digunakan untuk orang lahir, azan pada bayi lahir, kamat telinga kiri, kemudian pada saat turun mayat di dalam lubang. Nah, yang pertanyaan sini kalau kita dengan arti, tapi kalau kita dengan huruf tadi kan sudah jelas bahwa tidak ada, lalu dalam arti pun juga kita mengamati tidak pas juga, karena situ seruan untuk orang panggilan untuk sholat, jelas-jelas seruan sholat. Nah, kenapa digunakan untuk orang yang menurunkan ke mayat ternaji, atau orang menghadap pulang haji, atau orang yang menurunkan mayat tadi? Nah, itu kan artinya sudah jelas bahwa tidak tepat peruntukannya untuk itulah. Kalau guru tadi menyampaikan waktu pertamanya bahwa kita tidak bisa menyatakan bahwa itu benar adanya. Nah, itu. Artinya secara fungsi, ya kan, fungsi ajan. Lalu kita akan mendapatkan fungsi ajan itu kepada makna ajannya dahulu. Setelah kita bahas dengan ilmu huruf bahwa makna ajan itu kalau diartikan dengan seruan itu adalah hasil daripada beberapa makna di dalam huruf ajan itu. Setelah disaring muncullah kata-kata seruan. Nah, dari bahasa seruan itu maka itu menghimpun daripada makna daripada huruf-huruf ajan, yang beberapa makna itu diartikan menjadi satu. Haruslah kita memunculkan pertanyaan kepada bahasa seruannya untuk kita bisa memperuntukkan kalimat ajannya atau penggunaan ajan. Ketika dibayan, ajan diartikan dengan seruan atau panggilan, sebagaimana yang termaktub atau sesuai dengan firman Allah di dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 109. Di sini fa'in tawallau faqul azzantukum ala sawa wa in adri aqoribun am ba'idun ma to'adun. Di sini dijelaskan, maka jika mereka berpaling maka katakanlah. Nah, di sini maka katakanlah, di sini ada menggunakan kalimat katakanlah itu diperintahkan kepada yang namanya Muhammad. Maka Muhammad di sini tidak diartikan dengan yang disebut dengan Nabi Muhammad bin Abdullah. Maka Muhammad di sini adalah keseluruhan yang tercipta daripada nur. Makanya kan ajan ada kalimat nurnya. Nah, di sini aku telah menyampaikan kepadamu. Kata-kata menyampaikan kepadamu di sini inilah yang dimaksud dengan huruf hamzah. Artinya menyeluruh semua batang tubuh dan roh dan yang melekat padanya. Kemudian di sini diperintahkan lagi, dan aku tidak tahu apakah yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat atau masih jauh. Maka dijelaskan di sini
apakah masih dekat atau sudah jauh? Inilah yang menimbulkan makna yang terhimpun dari beberapa itu diartikan menjadi kalimat atau arti yang satu, seruan. Karena apakah jauh atau sudah dekat, ini diartikan dengan seruan, artinya tidak dikenali apakah kita ini jauh atau dekat, maka ajen diartikan dengan seruan. Nah sekarang di sini kalimatnya kan ada jauh, ada dekat. Coba nanti dibuka Quran surah Al-Anbiya surah ke-21 ayat 109. Nah sekarang bayi itu masuk kepada golongan mana? Dekat atau jauh? Ini Al-Quran kita nih. Artinya kalau membahas hadis sulit. Artinya sulit itu bukan kita kadang menemukan hukum, tapi sulit untuk menjadikan satu paham. Al-Quran Al-Anbiya ini ayat 109 aja diartikan dengan seruan itu karena aku, kata Allah, tidak tahu apakah yang diancamkan kepada itu sudah dekat atau masih jauh. Sekarang bayi itu jauh atau dekat. Kemudian mayat itu jauh atau dekat. Pantaslah aja digunakan kepada bayi karena kata-kata jauh atau dekat. Kalau bayi yang belum balik itu tidak dikatakan jauh. Kenapa? Karena ia tidak memiliki catatan, masih buku catatannya. Ia berada dalam kedekatan. Sekarang logika kita berpikir, kalau orang yang belum balik kemudian ia meninggal, apa yang dihisab akan dirinya? Adalah yang dihisab. Apa balasannya? Orang yang bayi meninggal atau belum balik adalah neraka. Makanya tidak dikatakan jauh. Karena seruan ini adalah untuk orang yang jauh. Artinya orang yang sudah mempunyai catatan dosa, kekotoran. Dosa itu artinya ia sudah lalai, pernah lalai. Kemudian mayat itu bisa dikatakan jauh atau dekat mayatnya? Ya, mayat itu apakah dekat atau jauh? Maka di sini mayat tidak bisa dikatakan dekat, tidak bisa dikatakan jauh. Nah, kalimat ajan tadi di sini dikatakan kepada bahasanya yang jauh. Apakah kenapa mayat tidak berada pada keduanya? Yang pertama, seruan tadi ada hayya, ada kalimat tanda kehidupan. Mayat lama sudah daripada tanda kehidupan, sudah keluarnya sudah mayat. Kenapa? Karena rohnya sudah kembali, kembali ke hadapan Allah. Yang bertahan adalah pada tubuhnya. Yang dekat yang mana? Begitu rohnya yang sudah dekat berada pada irji'i ila rabbiki, sekarang batang tubuhnya kan belum. Bisakah batang tubuhnya dikatakan jauh? Mayat adalah proses. Mayat itu kan artinya batang tubuh yang berproses. Jadi antara berada tidak disebut dekat, tidak bisa disebut jauh, kan bisa disebut mayat itu. Karena rohnya sudah kembali. Kalau bicara roh kembali dekat sudah. Artinya orang yang qarin rohnya sudah, tapi kan batang tubuhnya belum. Nah, maka mayat berada disebut dekat pada rohnya, disebut jauh pada batang tubuh. Karena bisa menggunakan kalimat ajan. Karena berlaku ajan. Karena rohnya yang diseru, orangnya yang sudah kembali, sekarang batang tubuhnya bisa lah diseru. Nah, makanya tidak berada pada kalimat jauh dan dekat. Karena proses, hanya proses pada batang tubuh. Bayi tidak bisa disebut jauh karena ia memang belum kotor. Disitulah begitu kita menemukan makna ajan, maka kalimat ajan sesuai maknanya tidak bisa atau tidak pantas. Kita masih bicara tidak pantas diperuntukkan untuk bayi. Disinilah memunculkan perbedaan.
Padahal apa yang kita debatkan ini kan kita kembalikan kepada hukum. Selama tidak dihukumkan kepada wajib, harusnya tidak menjadi perdebatan. Maksud tidak menjadi perdebatan itu adalah ketika kita menemukan orang yang mengajarkan, kita tidak mendebat. Kenapa kita tidak mendebat? Karena orang yang menggunakan ajan itu dia akan mendalilkan hadis. Pada hadis ada beberapa sumber hadis yang kita catat di sini, diceritakan bahwa Nabi pernah mengajarkan di telinga kanan Hasan Sinon. Ini banyak yang disahihkan, artinya banyak yang mensahihkan di sini. Mereka berdalil pada hadis tersebut. Nah, sedangkan sebagian ulama yang lain hadis itu dikatakan lemah. Artinya kada kuat hadisnya. Makanya hadis ini sulit. Bagi sebagian yang tidak sepaham, ia dhaifkan. Bagi yang sepaham dengan hadis itu, ia sahihkan. Makanya dari beberapa ulama yang lain, apabila berbeda golongan, hadis yang engkau sahihkan itu yang mensahihkan adalah guru-guru kamu, ya kan? Tapi bagi kami hadis itu lemah. Akhirnya di sini umat bingung. Apa? Ketika kita menemukan hadis-hadis yang berbeda tentang pemahaman kesayangannya, kita kembali kepada Al-Quran. Di sini Al-Quran tentang ajan banyak sekali sudah dijelaskan. Di sini ada beberapa surah yang kita catat sebagai pendalilan. Artinya sebagai pendalilan asal usul ajan dan kalimat ajan itu ada pada surah apa saja. Nah, di sini dijelaskan yang pertama ajan itu pada surah Al-Anbiya ayat 109. Kemudian diterangkan lagi di dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 27. Artinya kalimat ajan itu ada pada surah Al-Hajj ayat 27. Wa'azim bin nasi bil hajj. Di sini dan serulah. Jadi ajan kalimat amja ja dan nun ini artinya seruan, maknanya serulah dan serulah manusia. Nah, kemudian di dalam surah yang lain lagi ada lagi, yaitu pada surah At-Taubah ayat 3. Di sini wa'azanun minallahi wa rusuli. Di sini disebutkan dan satu maklumat seruan atau pemberitahuan dari Allah dan Rasulnya. Di sini kepada umat manusia umum jadinya. Jadi ada keumuman. Sedangkan di dalam Al-Anbiya tadi jauh dekat. Qarib, ya kan? Berarti orang yang dekat. Nah, kita cari kata-kata dekat diletakkan pada siapa? Maka kata-kata dekat bagi orang yang belum balik itu adalah golongan orang-orang yang masih dekat. Artinya dekat itu rohnya itu dalam kekuasaanku ya Tuhan. Ini kada berjadikan seorang lagi, kada membawa beban, kada membawa amanah lagi. Inilah bahasa terbahas di dalam Al-Quran. Makanya kita kembali kepada Al-Quran. Bukan mengatakan bahasa kembali ini kita artinya keluar daripada Al-Quran, kembali kepada pemahaman Al-Quran. Di sini kita mengutip dari tafsir Ibnu Katsir, dijelaskan kata-kata jauh dan dekat sehingga merujuk kepada kalimat penggunaan ajan ini bagaimana ketika digunakan kepada bayi dan mayit. Ditemukan di sini dari Ibnu Katsir. Dan Sirah Nabawiyah pun menjelaskan, Al-Quran pun menjelaskan di sini semuanya bahwa ajan diseru untuk mengerjakan sholat, untuk mengerjakan sholat waktu tanda sampai marilah sholat. Dengan bahasa teks yang asal diajak untuk mengerjakan sholat. Sekarang orang yang belum balik masuklah kepada ajakan sholat, tidak masuk. Kemudian orang yang sudah meninggal masuklah kepada ajakan
sholat, kada masuk juga. Disinilah kita membuat sikap hukum kita kembali kepada makna atau peruntukan daripada kalimat azan sesuai daripada sejarah azan itu ada. Tidak gampang. Azan ini muncul kalimatnya di saat para sahabat itu dalam kebingungan karena menentukan waktu sholat tidak bisa serentak. Maka diperintahkan untuk berkumpul dan mencari ilham. Itu kan di masjid tempatnya, lalu gulingan. Besoknya terbangun, maka disitulah Abdullah bin Zaid inilah yang lebih dulu mendapatkan ilham. Padahal Nabi sudah dapat ilham, cuma Nabi hendak tahu dari sahabatnya siapa yang mendapat ilham. Ternyata Abdullah bin Zaid dan Umar bin Khattab adalah beliau yang mendapatkan perihal yang sama. Sejarahnya pun asbab wurud munculnya azan adalah untuk menyatukan masuk tanda sholat untuk mengajak orang sholat. Nah, dua hal yang digunakan sekarang itu adalah pada bayi dan mayat sesuai dengan asbab wurudnya. Gitu. Kalau didalilkan dengan Nabi ketika berperang, beliau menyebut kalimat azan, kan menyebut kalimat azan keseluruhan kan. Sedangkan ketika meletakkan mayat di liang lahat, kalimat azan sempurna. Ketika bayi lahir, kalimat azan sempurna. Kalau Nabi berperang, Allahu Akbar, sempurna kalimat azan. Hanya menyebut dengan kalimat Allahu Akbar. Kan kalimat takbir aja di situ. Nah, ini yang dijadikan pendalilan. Di sini kita tidak masuk kepada pemahaman yang pecah. Artinya secara sikap hukum kita tetap menggunakan kalimat azan sesuai peruntukan sebagaimana cerita daripada asbaburutnya. Bagi yang memahami tentang pendalilan kesahihan yang dinyatakan sahih tentang penggunaan azan kepada bayi dan kepada mayit, maka kita tidak masuk kepada perdebatan yang menyatakan itu bid'ah atau sesat. Kita tidak akan berani mengatakan bid'ah dan sesat karena Allah yang menentukan. Tidak ada tugas seorang hamba atau manusia itu menyesatkan hamba yang lain, atau tidak ada tugas kita menyatakan hamba yang lain itu salah. Tidak bisa. Ketika kita menyatakan hamba itu salah, maka kita tidak tahu apakah ia besok akan menjadi benar. Maka ketika kita hari ini berprasangka salah kepada orang itu dan orang itu besoknya benar, maka kitalah yang terjerumus. Nah, di sini ada pemahaman lagi. Ada yang mempertanyakan sejak kapan manusia itu disuruh mengatasi masalah. Ada yang mempertanyakan sejak kapan manusia dicipta Tuhan itu untuk mengatasi masalah. Karena ia dengan membawa dalil wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia itu disuruh beribadah, tidak disuruh mengatasi masalah. Ada yang berpaham itu. Seandainya pertanyaan ini tidak dilayangkan melalui pertanyaan bentuk tulisan secara berhadapan langsung, maka kita pun akan mempertanyakan sejak kapan manusia disuruh makan, sejak kapan manusia disuruh minum. Karena ia mempertanyakan sejak kapan manusia disuruh mengatasi masalah, disuruh menyelesaikan masalah. Karena manusia disuruh beribadah, maka dengan beribadah itulah masalah selesai. Itu alasannya. Sekarang, sejak kapan manusia disuruh makan? Sejak kapan manusia disuruh minum? Apakah dengan beribadah yang ia pahamkan beribadah dengan sholat, laparnya akan hilang? Hausnya akan hilang. Berarti ia menganggap makan dan minum bukan bentuk ibadah. Itu maksudnya.
Sedangkan ketika orang itu bertemu dengan masalah, itulah menandakan orang itu ada keakuan. Karena masalah tidak ada sesungguhnya. Ketika kita menganggap masalah itu ada, kita ada keakuan, maka keakuan itulah yang kita kembalikan, kita hantarkan. Ketika pengakuan, rasa keakuan ini kita hantarkan, itulah bentuk ibadah. Kenapa? Dan abduhu, pengakuan kita kata-kata ain, ya kan? Abduh itu kata-kata kita mengembalikan batang tubuh dan semua yang melekat pada batang tubuh. Ini bentuknya ibadah. Nah di sini seandainya kita berhadapan dengan orangnya langsung, tidak dilayangkan dengan bentuk tulisan melalui WA, tentunya kita akan mempertanyakan juga sejak kapan manusia diperintahkan untuk makan dan minum. Karena ia mengartikan kalau dapat masalah berwudu, sholat, masalah akan selesai dengan sholat. Karena ia tetap membawa dalil wasainu bisabri was sholat, maka dengan sholat masalah selesai. Sekarang logika akan berjalan. Sejak kapan manusia disuruh makan, disuruh minum? Manusia disuruh ibadah. Apakah dengan sholat ketika ia lapar, dengan sholat laparnya akan hilang? Kan pasti hilang. Nah di sini bahwa makan dan minum adalah bentuk daripada sebahagian ibadah. Semuanya adalah ibadah, itu maksudnya. Tapi saya pertanyaan ini hanya dilayangkan secara tulisan. Maka ia menyatakan dengan dalil-dalil tersebut bahwa manusia apapun yang didapati selesaikan dengan sholat. Kata-kata dengan sholat adalah langkah kedua setelah menemukan sabar. Tidak diletakkan kalimat sholat itu pada awalnya. Kalimat sholat diletakkan setelah menemukan sabar. Berarti sholat tidak diutamakan. Ketika kita bertemu dengan lapar, kembalilah kepada fitrah kita. Apa fitrah kita? Engkau diciptakan daripada roh kata Allah, yang memiliki sifat lapar dan haus. Rasa itu adalah aku. Di situ kita kembali, maka lapar dan haus, rasaku, makan itu adalah bentuk ibadah. Sabarannya, sholat adalah bentuk kedua. Berarti sholat nomor 2 sebenarnya sabar dahulu. Derajat sholat dengan sabar lebih tinggi sabar. Maka orang yang sholat tanpa menemukan sabar tidak dinyatakan sholat. Orang sholat sembahyang aja, artikan yang sembahyang, tapi dia tidak menemukan sabar dahulu, tidak disebut sholat. Kenapa? Kalimat sabar itu adalah kembali kepada persaksian yang awal. Bala syahidna. Berarti dia sudah menemukan Tuhan dahulu, menemukan dirinya, menemukan Tuhan, barulah disebut sholat. Makanya di sini ada sebahagian tadi yang berpendapat sholat yang nomor 1. Kita tidak menghilangkan sholat. Kenapa? Karena sholat tidak berarti atau tidak disebut sholat kalau tidak menemukan sabar dahulu. Temukan sabar dahulu, baru ia disebut dengan sholat. Silakan pada pertanyaan ini. Kalau sudah tidak ada, kita tutup. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.